Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ini untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari kehidupan manusia terbaik di muka bumi ini, panutan bagi kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah nikmat yang luar biasa kita bisa mempelajari kehidupan beliau, dan tentunya kita berharap banyaknya faedah dari apa yang kita dengarkan dari kisah-kisah beliau dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada materi daripada kelanjutan pelajaran sirah an-nabawiyah, terlebih dahulu kita ingin mengingatkan dua hal dari apa yang juga pernah diingatkan oleh pengisi di masjid ini. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Ahmad hafizahullah ta'ala, yang ketika itu beliau di kajian yang terakhir meminta ketika di kajian beliau supaya antum membawa apa? Pulpen.
Tapi nggak cuma pulpennya, tapi juga alas untuk menulisnya. Ya, meminta supaya kita ini menulis apa yang disampaikan beliau. Dan beliau menyebutkan satu di antara dalil yang menyebutkan pentingnya hal tersebut, karena ternyata alat untuk menulis itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nun wal qalami wama yasturun. Ya. Nun wal qalami, dan demi pena, wama yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ya. Dan kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan suatu benda, dan ini haknya Allah, maka pasti benda tersebut adalah benda yang sangat bermanfaat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan apa? Pena. Menunjukkan bahwa pena itu apa? Penting. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula apa yang disebutkan dalam sebuah pepatah Arab, yang mana pepatah ini disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa beliau pernah mengatakan al-ilmu kas-saidi, ilmu itu seperti hewan buruan, wal kitabatu qayyiduhu, sedangkan menulis adalah talinya. Qayyid suyudaka bihibalil wathiqati, ikatlah hewan buruan kalian itu dengan tali yang sangat kencang, tali yang sangat kuat. Wa minal hamaqati, dan termasuk di antara kesalahan, kalau tidak mau dibilang termasuk dari kebodohan, antasida ghazalatan, engkau telah menemukan dan menangkap seekor kijang, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan, namun kemudian engkau biarkan begitu saja di tengah-tengah manusia. Ya. Padahal buruan berupa kijang yang tertangkap itu masih hidup. Maka apa yang dilakukan oleh kijang itu? Ya pasti lari. Entah ditangkap oleh orang lain, bahkan bisa pula semuanya nggak dapat, karena pergi, lari, karena setelah ditangkap ya dilepas begitu saja tanpa diikat, maka akan apa? Pergi. Entah ditangkap oleh orang lain, atau mungkin ya pergi begitu saja tanpa ada yang mendapatkannya. Ya. Demikian pula ilmu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ilmu itu seperti hewan buruan, dia bisa kemana saja dia pergi. Ya. Kalau kemudian kita tidak mengikatnya dengan tulisan, maka terkadang dia akan pergi dan kita tidak mendapatkannya, tapi orang lain yang mendapatkannya. Ya. Jadi apa? Itu penting. Dan mungkin kita pun mengakui sendiri ya bahwa kalau pas nggak lagi mikir hutang sama kebutuhan, ya mungkin pas nerima pelajaran Masya Allah cepat ya. Tapi pas lagi memikirkan yang berat, tentu ini susah. Maka caranya adalah dengan apa? Menulis. Bahkan maaf ya, mungkin secara umur pun demikian mempengaruhi daya daripada ya hafalan kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan at-ta'allumu fis sighar kan naqshi fil hajar. Belajar ketika waktu kecil itu seperti melukis atau memahat di atas batu. Ya, sekali dilukis sulit untuk hilang karena masih fresh ya, ingatannya. Akan tetapi at-ta'allumu fil kibar kan naqshi fil ma atau alal ma. Namun belajar ketika waktu sudah umurnya senja,
maka hal itu seperti melukis dan memahat di atas air. Baru nulis, belum selesai apa yang kita tulis sudah hilang. Ya. Dan itu kenyataan kan itu ya, itu kenyataan. Maka pakai apa? Menulis. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita belajar tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq, saya menggunakan buku kecil saya yang kemungkinan tulisan itu saya tulis pada tahun 2012 atau 2013, karena tulisan setelah itu baru saya kasih tahunnya. Ada tahun 2013 ya, lembaran setelahnya ada tulisan, saya tulis tahunnya, tanggalnya, bulannya dan sebagainya. Sebelumnya enggak ya. Masya Allah, tahun 2012 atau tahun 2013 saya nulis biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan ketika itu saya salin dari rekaman salah satu ustadz favorit saya, Ustadz Abu Zubair Al-Hawari hafizahullahu ta'ala, ketika beliau membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq ya, ada rekamannya, kemudian saya tulis melalui rekaman tersebut ya. 2012 atau 13 bisa saya sampaikan pada tahun 2021 ya. Itu kalau nggak pakai tulisan mungkin sudah lupa saya ya, sudah lupa, tapi ternyata bisa apa? Bisa teringat kembali karena adanya tulisan ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang penting ya. Ini pesan dari Ustaz Abdurrahman Ahmad. Sebenarnya kita nggak perlu membawa pulpen dan juga ya pena kalau memang tidak bisa membawanya. Kita bisa pakai HP. Ya, di situ terkadang ada aplikasi atau mungkin bawaan dari HP untuk menulis sesuatu. Ya, itu kita bisa menulis dari situ. Ketoke dolan HP ternyata menulis faedah ilmu, kan luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Mariadi kemarin. Ya. Beliau pernah menyampaikan bahwa ada 4 hal yang minimal harus dikuasai oleh seseorang agar bacaan Al-Qur'annya itu tidak mengalami kesalahan yang fatal. Ada yang masih ingat? Pertama, harus menguasai makharijul huruf. Yang kedua, harus menguasai apa? Sifat huruf. Yang ketiga, harus menguasai al-ahkam, hukum-hukumnya, idgham, ikhfa dan sebagainya. Dan yang terakhir menguasai apa? Waqaf dan ibtida. Kapan saya harus berhenti ketika membaca Al-Qur'an dan kapan saya harus memulai ketika membaca Al-Qur'an. Harus tahu. Bahkan kata beliau yang nomor 4 ini sangat penting, dan itu berkaitan dengan bahasa Arab. Maka dari perjumpaan yang singkat ini pun kita sampaikan ya, untuk memberikan semangat kepada sobat istiqomah ya. Belum tahu kan, bagi yang belum tahu ya, orang-orang teman-teman kita yang belajar di belakang yang mengikuti kelas khusus bahasa Arab itu dipanggil dengan sobat istiqomah oleh Ustadz Abdul Azim. Pengennya apa? Biarkan antum istiqomah belajar bahasa Arab ya. Petoe angel ning itu penting, Mbak. Ya, bahasa Arab apa? Penting. Dan kenapa disebut sahabat istiqomah padahal masjidnya Masjid Asy-Syuhada? Ya biar antum istiqomah. Biar walaupun banyak gangguan, PR oke, le nyetorke yo keri, bahkan etok-etok lali kan gitu ya. Enggak apa-apa. Ada godaan yang izin udah nggak bisa ngikutin lagi misalnya, ya sudah ya, jangan jadi beban, udah ikuti terus, insya Allah bisa ya, insya Allah apa bisa bahasa Arab, karena memang apa penting ya. Di situ ada terkaitan dengan ya pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa saja kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi SAW dengan baik ya. Itu dengan melalui bahasa saja, karena memang Al-Quran berbahasa Arab, hadis juga demikian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu untuk sekedar memberikan motivasi kepada ya sobat istiqomah sekalian, sekuat agar tetap istiqomah belajar ya
bahasa Arab. Tip. Kita masuk kepada materi kita terkait dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Kenapa pembukaannya lama ya? Karena masalah yang akan kita sampaikan tentang sirah ini cuma sedikit ya, sehingga biar ada waktu yang terbuang lumayan untuk ya memberikan sedikit daripada nasihat yang tadi kita sampaikan. Kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang akan kita bahas adalah terkait dengan masuk Islamnya tokoh Yahudi di kota Madinah. Dan masuk Islamnya adalah ketika Nabi SAW sampai di Quba itu, ya, sampai di Quba, dikerumuni oleh manusia. Maka di saat itulah ada tokoh Yahudi yang kemudian masuk Islam. Bahkan termasuk ulamanya Yahudi yang masuk Islam. Ulama Yahudi tersebut bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an. Ya, Abdullah bin Salam. Disebutkan kana Abdullah ibn Salam sayyidan min asyadil Yahudi fil Madinah. Abdullah bin Salam merupakan sayyid, tuan, atau bisa dikatakan orang yang terhormat dari orang-orang terhormat di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi bukan orang sembarangan, Pak. Abdullah bin Salam ini tokoh yang ditokohkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Wa kabiran min kubaraihim, dia termasuk pembesar dari pembesar-pembesar Yahudi di Madinah. Wa aliman min ulamaihim, dan termasuk orang yang alim dari kalangan ulamanya Yahudi. Wa habran min ahbarihim, termasuk pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi. Muttali'an ala kutubil Yahud, dia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang menguasai terhadap kitab-kitabnya orang-orang Yahudi. Termasuk kitab apa? Yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Ya, beliau kuasai. Wa arifan bima jaa fiha minal bisyarat, dan beliau juga orang yang mengetahui hal-hal yang membahagiakan, kabar-kabar gembira akan kedatangan Nabi SAW dari kitab-kitab tersebut. Wa sifatan nabiyil muntadhar, dan juga mengetahui sifat secara persis dari nabi yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk ulamanya Yahudi ya. Akan tetapi dari beliau meneliti kitab-kitab yang pernah ada di sana ketika itu, termasuk kitab Taurat ya, maka beliau kemudian mengetahui ya, kabar yang menggembirakan akan datangnya Nabi yang terakhir. Dan beliau juga mengetahui sifatnya Nabi yang telah ditunggu-tunggu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengkisahkan masuk Islamnya beliau. Kata Abdullah bin Salam, lamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku mendengar kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke kota Madinah, dan aku telah mengetahui sifat-sifatnya, aku telah mengetahui nama-namanya ya, maka falamma nazala bi Quba, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Quba, fi Bani Amr bin Auf, di perkampungan Amr bin Auf, akbala rajulun hatta
akhbara biqudumi. Datanglah seorang laki-laki kepadaku dan menghabarkan kepadaku akan kedatangan Muhammad. Wahai Abdullah bin Salam, Muhammad telah datang di Madinah, ya, di Kuba. Wa ana fi ra'si nakhlatin li a'malu fiha, dan ketika itu posisi saya sedang berada di atas pelepah kurma, ya, sedang manjat pelepah kurma, karena beliau punya kebun miliknya sendiri, kebun kurma di Madinah, dan ketika itu beliau sedang bekerja, ya, naik di atas apa? Pelepah kurma. Ketika di atas sana diberitahu bahwasanya Muhammad telah sampai di Kuba. Wa ammati Khalidah ibnatul Harith tahti jalisah, dan ketika itu di bawahku ada bibiku yang bernama Khalidah bintu Al-Harith sedang duduk. Falamma sami'tu al-khabara bi qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku mendengar kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam itu, kabbartu, aku pun bertakbir. Ya. Jadi saking senangnya Abdullah bin Salam akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, atau Nabi yang terakhir ke Madinah, ketika beliau berada di atas, ya, kurma sedang bekerja, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Faqalat li ammati hina sami'at takbiri, lalu berkatalah bibiku yang ada di bawah setelah mendengar aku bertakbir, khayyabakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkanmu. Wallah, demi Allah, kata bibinya tadi, lau kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman, seandainya engkau mendengar kedatangan Nabi Musa putranya Imran, maka pasti kamu tidak akan bertakbir seperti ini. Lalu kemudian Abdullah bin Salam dari atas, ya, pohon kurma mengatakan, ai ammah, wahai bibiku, huwa wallah, dia yang datang ini demi Allah, akhu Musa bin Imran, dia adalah saudaranya Nabi Musa putranya Imran. Wa ala dini, dan dia juga di atas agamanya Musa, agama tauhid, ya. Bu'itsa bima bu'itsa bih, dia diutus oleh Allah juga sama seperti ketika Allah mengutus Musa alaihi salam. Kemudian bibinya mengatakan, ayya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ahuwan nabiyyu ladzi kunna nukhbaru annahu yub'atsu ma'a nafsi sa'ah, apakah nabi yang kamu sebutkan ini adalah ketika dia sudah diutus, berarti hari kiamat telah dekat? Qultu na'am, kata Abdullah bin Salam, benar wahai bibiku. Qalat, lalu bibinya mengatakan, fadaka idan, kalau begitu berarti dia adalah seorang nabi, ya. Ini percakapan antara Abdullah bin Salam dengan bibinya yang bernama Khalidah bintu Al-Harith. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah Abdullah bin Salam dari pohon kurma tadi, kemudian menuju Kuba. Yang ketika itu Nabi SAW sedang dikerumuni oleh kaum muslimin, ya. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ketika Rasulullah sampai di Kuba langsung dikerubung oleh orang. Walaupun awalnya Rasulullah sempat tidak dikenali karena dikira nabinya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi ternyata salah. Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk ketika itu. Maka semuanya mengerumuni Nabi SAW. Lalu masuklah Abdullah bin Salam ke kerumunan tersebut, dan ketika beliau melihat, ya, ketika beliau melihat wajahnya Nabi SAW pertama kali, beliau mengatakan, laisa biwajhin kadzdzab, ya, laisa biwajhin kadzdzab. Pesan pertama kali yang dikeluarkan dari mulutnya Abdullah bin Salam ketika melihat pertama kali wajahnya Nabi SAW
beliau mengatakan laisa biwajhin kadzdzab. Ini ya, orang ini tidak ada sama sekali wajah pendusta. Ya. Tidak ada sama sekali wajah apa? Pendusta. Kalau dia mengaku sebagai nabi, mengatakan sebagai nabi, benar dia seorang nabi. Jadi nggak ada apa? Wajah-wajah pendusta ini nggak ada. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa wong sing seneng ngaku sih jane ketok. Ya. Jadi wajah-wajah saya kata ngaku sih itu ketok, kelihatan. Terkadang kita sendiri yang nggak sadar. Ya. Wajah-wajah ngantuk itu ya ketok. Ini ada gitu ya. Ya. Jadi kelihatan. Laisa biwajhin kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, ketika saya melihat pertama kali wajahnya Muhammad, saya tidak melihat ada wajah kebohongan di sana. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Abdullah bin Salam, pertama kali yang saya dengar kalimat dari Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah Nabi SAW pernah mengatakan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Ngepasi Pak, namanya Abdullah bin Salam. Ya. Rasulullah ketika itu juga mengatakan apa? Afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imu at-ta'am, dan rajinlah memberi makanan kepada orang lain. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan kerjakanlah salat malam tatkala yang lainnya tidur. Maksudnya salat apa? Salat malam. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, kamu atau kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ya, menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahim, kemudian sholat malam, sholat tahajud. Wan nasu niyam, tatkala manusia sedang ketika itu enak-enaknya tidur. Ya. Memang berat sholat tahajud, Pak. Ya. Harus bangun malam, terkadang dingin, terkadang hujan, ya. Bahkan terkadang ngantuk dan sebagainya. Tapi ketika dia mau melawan, sedangkan ketika itu manusia sedang enak-enaknya tidur, ya. Tangi yo gur balik ke selimute tadi ya, karena kademen ya. Tapi masya Allah, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Ya, ini dakwah pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Salam sebelum benar-benar yakin masuk ke dalam agama Islam, beliau ingin menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika ya awal Abdullah bin Salam ini sudah mengetahui sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Ya, sudah mengetahui kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Sifat-sifatnya demikian. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan Nabi, dia tidak melihat adanya wajah kebohongan, wajah pendusta pada diri Nabi SAW. Dan yang ketiga, ketika itu beliau langsung mendapatkan dakwah dari Nabi SAW pertama, yaitu ucapan afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya. Ini sudah mantap, tapi biar mantap lagi, Abdullah bin Salam ingin menguji Nabi Muhammad SAW dengan memberikan 3 pertanyaan. Ya, memberikan 3 pertanyaan. Apa kata Abdullah bin Salam? Inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Ya. Wahai Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu tentang 3 hal, yang mana 3 hal ini tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Jadi manusia biasa yang bukan nabi nggak bisa ini jawab. Tapi kalau bisa jawab, kamu benar-benar nabi. Ya. Ini kata Abdullah bin Salam.
Apa pertanyaannya, Pak? Yang pertama, ma awwalu asyratis sa'ah? Apa tanda pertama kali hari kiamat? Ya, tanda pertama kali yang muncul sebelum hari kiamat itu apa? Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah? Makanan pertama kali apa yang akan dihidangkan untuk penduduk surga? Ya, makanan pertama kali yang akan dihidangkan untuk penduduk surga. Dan yang ketiga, wa ma balal waladu yanza'u ila abihi aw ila ummi? Apa sebabnya anak itu bisa mirip ke ibunya, terkadang juga bisa mirip kepada ayahnya? 3 pertanyaan. Ya. 1, tanda kiamat pertama yang akan muncul. Yang kedua, makanan hidangan pertama kali yang akan dimakan oleh penduduk surga. Dan yang ketiga, apa sebabnya anak itu bisa mirip kepada ayahnya ataupun mirip kepada ibunya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ini adalah perkara yang ghaib, yang Nabi SAW juga tidak mengetahui perkara ghaib kecuali diberi wahyu oleh Allah, maka seketika itu pula di samping Nabi SAW ada malaikat Jibril yang memberitahukan jawaban tersebut kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, akhbaroni bihi Jibrilu anifan. Ya, Rasulullah menjawab, baru saja malaikat Jibril memberitahukan kepadaku jawaban itu. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, dzaka aduwul yahudi minal malaikah. Abdullah bin Salam setelah mendengar Rasulullah mengatakan kayak tadi, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an mengatakan, dia, yakni malaikat Jibril, adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Subhanallah. Ya. Orang-orang Yahudi itu saking sombongnya nek germusuhan karo sesama manusia enteng. Ya. Sekarang yang dijadikan musuh siapa? Malaikat. Ya. Nek germenungso gampang. Ya. Tapi siapa yang jadikan musuh? Malaikat. Naudzubillah min dzalik. Iya. Malaikat Jibril jadikan musuh, dan malaikatnya nggak sembarangan, malaikat Jibril. Iya. Istilahnya ketuanya malaikat ini malaikat Jibril. Ketika Allah berfirman, seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril pingsan. Tapi yang pertama kali bangun siapa? Malaikat Jibril. Iya. Saking hebatnya malaikat Jibril. Ya. Tapi sama orang Yahudi itu musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Makanya Pak, kalau orang-orang Yahudi itu menghina kita sebagai kaum muslimin itu, ya wajar. Orang malaikat saja dimusuhi, ya, dijadikan musuh, apalagi sesama manusia. Ini saking sombongnya mereka, dan memang mereka adalah kaum yang sombong, ya, kaum yang sombong. Ini. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab 3 pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Kata Rasulullah, amma awwalu asyratis sa'ah, adapun tanda pertama kali yang akan muncul sebelum hari kiamat, fanarun tahsyuruhum minal masyriqi ilal maghrib. Tanda pertama kali yang akan muncul sebelum kiamat datang adalah api yang akan menggiring manusia dari arah timur ke barat. Jadi nanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya api yang besar. Ya, munculnya api yang besar dari arah timur dan menggiring manusia seluruhnya ke arah barat. Ya, itu salah satu tandanya. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, makanan yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke sana,
Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, adapun hidangan atau makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penduduk surga adalah faziyadatu kabidil hut, yaitu ziyadah al-kabid al-hut, potongan tambahan dari hati ikan paus. Potongan tambahan dari hati ikan paus. Itu yang pertama akan dimakan oleh penduduk surga. Jadi ada hati ikan paus, mungkin di situ ada kelebihan, entah itu daging, entah yang lain. Karena dikatakan oleh Rasulullah ziyadatu kabidil hud, ziyadah, ada kelebihan dari hati ikan paus. Kalau ada yang kemudian mengatakan saya sudah pernah itu makan hati ikan paus, bahkan daging yang menempel, biasa-biasa aja rasanya, maka kita katakan hati atau kelebihan dari potongan hati ikan paus yang Allah sediakan di surga dengan di dunia jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Kalau di surga ada susu, maka jangan samakan dengan susu yang ada di dunia. Ya. Kalau di sana ada madu, jangan disamakan dengan madunya Ustadz Mariadi. Ya, nggak sama, beda sangat jauh. Ya. Kalau kemudian di sana ada khamr, jangan disamakan dengan tuaknya yang ada di dunia. Ya. Di sini bisa bikin teler, di sana nggak ada yang namanya teler. Ya. Maka jangan disamakan. Kalau dia saya pernah makan itu kelebihan dari hati ikan paus, tapi rasanya biasa, jangan disamakan. Ya, karena apa yang Allah sediakan tentu berbeda dengan apa yang Allah sudah ciptakan yang ada di dunia ini. Jangan samakan, beda. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kajiannya Ustaz Abdurrahman Ahmad ketika itu beliau menyebutkan sebuah hadis tentang perbedaan surga dengan dunia, kan gitu. Kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia dibandingkan dengan apa? Tangan kita dicelupkan ke samudra, kemudian air samudra kemudian ditarik, tetesannya itulah dunia, samudranya ini surga. Ya. Kenikmatannya berbeda, maka jangan disamakan. Itu hidangan pertama kali yang akan dimakan oleh penduduk surga. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa anak itu bisa mirip ke ayahnya dan juga bisa mirip ke ibunya? Faida sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'atil walad. Ini mohon maaf bagi yang masih jomblo dan jomblowati, ya ini tambahan ilmu saja. Tapi untuk praktek nanti, nikah dulu baru praktek. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW resep, rumus. Kalau anak itu pengen mirip antum sebagai laki-laki atau antuna sebagai ibu, apa caranya? Kata Nabi SAW, apabila air maninya laki-laki lebih dahulu keluar dibandingkan dengan air maninya sang istri, kata Nabi SAW, maka anak itu akan mirip kepada ayahnya. Tapi kalau air maninya perempuan itu keluar dahulu, mendahului air maninya sang laki-laki, yaitu suami, maka anak itu akan mirip kepada ibunya. Nah ini resep, Pak. Kalau nanti antum ingin balapan sama istri antum, biar mirip siapa itu, cepet-cepetan gitu ya. Kata mohon maaf, ini yang jombloan, jomblowati, ini nggak kesana dulu. Ini ilmu saja. Nanti kalau pengen mirip seperti itu, ini rumus dari Nabi SAW. Dan kalau mungkin ya kedokteran membedah hal ini bisa dibuktikan. Kalau yang keluar terlebih dahulu itu adalah yang laki-laki, maka akan mirip kepada yang laki-laki. Kalau yang perempuan, maka perempuan. Ya, tapi ingat, ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun antum menang dalam perlombaan itu, antum keluar duluan sebelum istri, ya belum tentu juga mirip antum. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau ternyata sang istri yang menang,
Ya, antum masih loyo terakhir itu misalnya. Itu juga belum tentu mirip si perempuan. Ya, karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sabda Rasulullah yang lain, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ma'ur rajuli abyad wa ma'ul mar'ati asfar. Ya, kata Rasulullah, air maninya seorang laki-laki itu putih, sedangkan air maninya seorang wanita itu berwarna kuning. Faida ijtama'a, maka apabila keduanya ini berkumpul, fa'ala maniyur rajuli maniyul mar'ati adkara, apabila maninya laki-laki itu lebih dahulu keluar daripada maninya perempuan, maka akan mirip kepada sang ayah biidnillah, kata Rasulullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kemudian ternyata dua mani itu yang paling dahulu keluar adalah si pihak perempuan, maka akan mirip kepada sang ibu biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi ini adalah rumus yang jika ingin digunakan untuk pengen mirip siapa nanti si anak. Ya. Bahkan ada pula Pak rumus biar punya anak laki-laki atau perempuan dulu. Itu juga ada rumusnya, dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Hadisnya sahih. Ya. Tapi tetap dengan izin Allah. Apa kata Nabi SAW? Wa amma syabahu fil walad. Ya, adapun kemiripan seorang anak dengan bapaknya adalah apabila dominan, ya, mana yang dominan antara ya keduanya, maka yang akan keluar itulah yang dominan. Misalnya yang dominan air maninya adalah laki-laki, istri, maka yang keluar adalah anak laki-laki, dan juga sebaliknya. Tapi sekali lagi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya laki-laki dulu, tapi kalau Allah mentakdirkan perempuan, yaitu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mendengar ya Nabi SAW menjawab pertanyaan dari tiga hal tersebut, maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah, wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah engkau adalah utusan Allah. Jadi langsung Abdullah bin Salam masuk Islam setelah mendengar jawaban tersebut. Karena jawabannya adalah benar, berarti dia adalah seorang nabi. Kemudian kata Abdullah bin Salam, aku pun kembali ke rumah dan aku menyuruh keluargaku untuk masuk Islam, fa aslamu, maka kemudian mereka pun masuk Islam. Jadi keluarganya Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian aku memerintahkan bibiku untuk masuk Islam, fa aslamat, dia pun juga masuk Islam. Bibinya tadi yang ada di bawah ketika Abdullah bin Salam sedang ada di atas pohon kurma, masuk Islam. Bibinya yang bernama Al-Khalidah bintu Al-Harith, ya, masuk Islam. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Salam menyembunyikan keislamannya, ya, menyembunyikan keislamannya. Kemudian keluarganya juga menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Yahudi, sampai pada akhirnya nanti Rasulullah SAW mempertemukan orang Yahudi dengan Abdullah bin Salam. Ya, dipertemukan, dan nanti di sana akan ada kisah yang menarik insyaallah tentang orang-orang Yahudi dan juga Abdullah bin Salam. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain biidnillahi subhanahu wa taala, karena masih ada nanti tentang keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.